Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang preformulasi efedrin. Kelompok kami beranggotakan Iis Asiyah Cahyani, Lubiana Salwa, saya sendiri, dan Risti Ariyanti. Bentuk sediaan yang kami buat yaitu tetes hidung dekongestan. Tetes hidung dekongestan ini merupakan obat yang bisa digunakan untuk meredakan kongesti nasal atau hidung tersumbat. Tinjauan farmakologi zat aktif. Efedrin menstimulasi reseptor alfa dan beta sehingga menyebabkan bronkodilatasi, vasokonstriksi perifer, dan stimulasi sistem saraf pusat. Ini juga memiliki aksi stimulan di pusat respon. Sediaan obat tetes hidung efedrin bekerja dengan melakukan penyempitan pembuluh darah kapiler, misalnya pada kondisi influenza. Terjadi pelebaran pada pembuluh darah kecil pada daerah hidung sehingga dapat mengakibatkan sumbatan. Dengan adanya penyempitan dari pembuluh darah, maka hidung dapat menjadi lega kembali. Onset obat yang dibutuhkan yaitu sekitar 10-20 menit. Farmakokinetik. Nah, si efedrin ini diserap dengan mudah dan sempurna di saluran gastrointestinal. Dapat tersebar luas ke seluruh tubuh, terakumulasi di hati, paru-paru, ginjal, limpa, dan otak, dan dapat memasuki ASI. Nah, si efedrin ini mengalami metabolisme hati yang minimal, menghasilkan sejumlah kecil metabolit, p-hidroksipedrin, p-hidroksinorepedrin, dan norepedrin. Efedrin ini diekskresikan melalui urin, terutama sebagai obat yang tidak berubah 60-77% dan metabolit dalam jumlah kecil. Waktu paruh plasma yaitu sekitar 3-6 jam. Formulasi umum. Tiap 10 ml mengandung efedrini hidrokloridum sebanyak 100 mg, natrikloridum sebanyak 50 gram, korbutanolum sebanyak 50 gram, propilen glikolum sebanyak 500 mikroliter, dan aqua destilata hingga 10 ml. Dosis yang digunakan yaitu sehari sekali sebanyak 1-2 tetes. Dengan catatan, air harus mendidih selama 10 menit, kemudian didinginkan dan segera digunakan. Yang selanjutnya yaitu analisa preformulasi zat aktif dan eksipien. Yang pertama yaitu zat aktif. Yang digunakan yaitu efedrin. Rumus molekulnya C10H15NOHCl dengan bobot molekul 201,70. Pemberian hablur putih atau serbuk putih halus, tidak berbau, dan rasanya pahit. Titik leburnya yaitu 217-220 derajat Celcius. Stabilitasnya, pH kelarutan 1 gram dalam 20 ml air memperoleh pH 4,5-6,5. Penyimpanan harus dalam keadaan wadah tertutup dengan baik, terlindung dari cahaya. Khasiatnya yaitu simptomatikum dengan penandaan obat keras. Yang kedua yaitu zat pangisotonik, yaitu NaCl. Rumusnya yaitu NaCl dengan bobot molekul 58,44. Pemberiannya kristal tidak berbau, tidak berwarna, atau serbuk kristal putih. Tiap 1 gram setara dengan 17,1 milimol NaCl. Titik leburnya yaitu 801 derajat Celcius. Stabilitasnya stabil dalam bentuk larutan. Larutan stabil dapat menyebabkan penguratan partikel dari tipe gelas. Penyimpanan harus di tempat yang kering dan sejuk. Khasiatnya, pengganti ion Na+ dan Cl- dalam tubuh.
Yang selanjutnya yaitu zat pelarut, yaitu Aquades. Rumus molekulnya H2O dengan bobot molekul 18. Pemberian, cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau, tidak mempunyai rasa. Titik lebur 0 derajat Celcius. Stabilitas baik pada keadaan fisik, padat, cair, dan gas. Penyimpanan, wadah yang dapat membatasi pertumbuhan mikroorganisme dan mencegah kontaminasi kegunaan pelarut. Khasiatnya sebagai pelarut. Yang selanjutnya zat tambahan. Yang pertama ada propilen glikolum. Rumusnya C3H8O2. Pemberian, cairan jernih, tidak berwarna, kental, praktis, tidak berbau, rasa sedikit tajam menyerupai gliserin. Titik lebur min 59 derajat Celcius. Stabilitas stabil saat dicampur dengan etanol 95%, gliserin, higroskopis, terlindung dari cahaya. Penyimpanannya harus stabil dalam wadah tertutup dan di tempat yang dingin. Khasiatnya sebagai pengawet antimikroba. Zat tambahan yang kedua yaitu klorobutanol. Rumusnya C4H7Cl3O dengan bobot molekul 117,46. Pemberian, kristal putih atau hampir tidak berwarna. Berbau seperti kampar dan mudah menguap. Stabilitas dalam bentuk serbuk, mudah menguap dan cepat. Penyimpanan harus di tempat tertutup rapat dan temperatur sekitar 18-15. Khasiatnya sebagai pengawet antimikroba. Pendekatan formulasi. Alasan dibuat sediaan yang pertama yaitu metabolisme melalui enterohepatik dan dinding usus dikurangi. Yang kedua, pembuluh darah dan struktur membran mukosa yang permeabel sehingga memungkinkan pemberian sistemik. Yang ketiga, kecepatan jumlah obat yang diabsorpsi sebanding dengan pemberian intravena. Yang selanjutnya yaitu terhindar dari penguraian di saluran pencernaan. Yang kedua yaitu dosis. Untuk efedrin 1%, dewasa 4 kali sehari sebanyak 1-2 tetes. Untuk anak-anak ditentukan oleh dokter sesuai dengan kondisi pasien. Kekuatan sediaan efedrin yaitu 1%. Kesimpulan dosis. Untuk efedrin 1%, dewasa 1-2 tetes, 4 kali sehari. Anak-anak di atas 12 tahun sama seperti dosis dewasa dan lansia sama seperti dosis dewasa. Alasan pemilihan bahan tambahan, yaitu karena NaCl dapat menghasilkan larutan yang isotonis terhadap cairan tubuh dan pH cairan hidung normal itu 5-6,5. Selain itu, zat tambahan yang lain dapat menjadi sebagai pengawet dan pelarut. Formula akhir. Efedrin HCl sebanyak 0,05 gram sebagai zat aktif. Yang kedua, benzalkonium klorida sebanyak 0,002 gram sebagai pengawet. Yang kedua, Na2HPO4 sebanyak 0,02 gram sebagai pendapar, NaH2PO4 0,05 gram sebagai pendapar, metil selulosa sebanyak 0,05 gram sebagai pengental, natrium klorida 0,05 gram sebagai pengisotonis, dan aqua proinjeksi sebanyak 9,76 mili sebagai pembawa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.